Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait perpanjangan PSBB Transisi Jakarta sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio CNN Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Wagub. Pak Wagub, selamat malam. Selamat malam, Bang Riza. Ya, nampaknya kita belum tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baik, halo selamat malam Pak Wagub. Halo, sambung. Oke, Pak Wagub bisa mendengar saya ya, dengan Eva di sini. Pak Wagub, Jakarta akhirnya melanjutkan PSBB transisi. Nah, ini bagaimana hasil evaluasi PSBB transisi tahap pertama sejauh ini? Apakah kemudian ada yang berubah pada tahap kedua ini? Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan bahwa Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi mulai tanggal 26 Oktober hingga tanggal 8 November. Itu artinya 14 hari ke depan atau 2 minggu ke depan. Kenapa diperpanjang? Karena memang ada peningkatan ya dari data dan angka yang telah kita kumpulkan, kita ketahui dan setelah kita diskusikan panjang lebar di internal dengan Forkopindo, dengan para ahli epidemiologi dan juga kami koordinasikan dengan Satgas atau gugus tugas pusat dan pemerintah pusat, kami akhirnya memberanikan diri untuk memperpanjang PSBB masa transisi untuk 2 minggu ke depan ya. Ada peningkatan angka kesembuhan menjadi 86%, kemudian angka kematian turun terus sampai 2,1%. Kemudian juga berdasarkan fakta dan data ya rata-rata kasus positif ya sepekan terakhir itu 9,9% dan rasio tes mencapai 5,8 per 1000 penduduk ya. Terkait keterisian tempat tidur isolasi dalam 2 minggu terakhir turun dari 64 ke 59% dan ruang isolasi juga turun ketersediaannya dari 68 ke 62 ya. Artinya jumlah ruang isolasi dan ruang ICU itu relatif cukup baik. Kemudian juga indikator lain menurut FKM UI skornya itu bertambah dari 60 ke 64 ya di tanggal 24 Oktober. Kemudian nilai reproduktif efektif juga turun ya dari 1,07, 1,6 dan sekarang per tanggal 24 kemarin sudah mencapai 1,5. Kemudian juga yang kasus positif lain adalah masyarakat kita ya, sekalipun memang ada penurunan kepatuhan ya dari 75% ke 71 yang menggunakan masker ini berturun dalam 2 minggu terakhir. Jaga jarak juga berturun dari 75 ke 73%, tapi yang mencuci tangan itu meningkat dari 39 ke 43%. Dan tes PCR kita terus bertambah ya, sudah mencapai 1,2 juta. Oke, artinya ada indikator-indikator yang membaik, tapi kemudian juga ada penurunan tingkat kedisiplinan masyarakat begitu ya menggunakan masker, kepatuhan masyarakat. Ya. Bang Riza, dalam keterangan pers disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan atau akan kembali menerapkan rem darurat atau emergency brake, disebutkan seperti itu. Apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan. Apakah ini kemudian berkaitan dengan kita akan menjelang libur panjang pada tanggal 28 Oktober ini? Apakah itu sebagai salah satu antisipasi penyebaran virus saat libur panjang nanti, Bang Riza? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan yang dimaksud Pak Gubernur adalah sekalipun ada peningkatan angka-angka yang membaik ya dari semua data dan fakta, tapi kita harus terus waspada, harus hati-hati dan semua kemungkinan bisa saja terjadi ya. Jadi di masa pelonggaran ini kami selalu menyampaikan bahwa ketika ada pelonggaran berarti potensi orang keluar rumah meningkat, potensi orang berinteraksi juga meningkat, potensi orang kerumunan juga meningkat dan pada akhirnya potensi penyebaran juga dimungkinkan meningkat. Untuk itu kami minta masyarakat
tetap berada di rumah ada tempat yang terbaik, apalagi bagi anak-anak kita di usia di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun. Kecuali untuk hal yang luar biasa, baru kita perankan keluar. Kemudian juga ingin disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa sekalipun di masa pelonggaran angkanya membaik, namun apabila dalam masa pelonggaran ini nanti ditemukan fakta data baru terkait ada peningkatan kasus aktif, umpamanya meningkatkan penularan dan lain sebagainya, maka tidak mustahil bahwa Pemprov akan menarik kembali rem darurat atau emergency brake. Inilah sebabnya kami minta pada seluruh masyarakat warga untuk terus disiplin, patuh dan taat melaksanakan 3M dan juga terus meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan bahwa di akhir minggu ini ada libur panjang ya selama 5 hari. Kami minta berkali-kali supaya diurungkan niatnya untuk tidak berpergian jauh-jauh ya, sedapat mungkin tidak keluar rumah dan sebagainya, karena kalau ada libur panjang potensi orang keluar itu meningkat. Kita lihat ada 2 kali kejadian seperti ini di bulan-bulan lalu, maka di situ terjadi peningkatan kasus. Oke, selain kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan tidak berpergian, apakah kemudian ada upaya lebih misalnya menutup lokasi-lokasi wisata di saat libur panjang ini untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah penyebaran positif COVID-19, Bang Riza? Ya, memang kami dalam posisi yang tidak mudah ya. Di satu sisi kami melakukan pelonggaran, itu artinya unit-unit kegiatan, unit usaha dibuka. Sekalipun kami mengikuti dengan syarat-syarat yang ketat, seperti pembelian tiket dilakukan secara online, kemudian protokol COVID diperketat, ada fakta integritas, kemudian juga setiap orang yang datang ke unit-unit kegiatan atau usaha tersebut harus mendata atau didata nama, nomor KTP, nomor handphone dan lain sebagainya. Namun demikian ini dapat menimbulkan potensi, tapi kami ingin masyarakat semakin patuh, taat dan disiplin dan masyarakat semakin dewasa. Kalau ada pelonggaran kita harapkan kepatuhan masyarakat semakin meningkat ya. Kita lihat di media televisi beberapa negara sekarang yang tadinya sudah longgar, terbuka, bebas, kemudian kembali menutup, kembali lockdown. Kita tidak ingin Jakarta seperti itu. Untuk itu kita harapkan ada kepatuhan, disiplin dan meningkat. Di masa pelonggaran ini justru kita harapkan masyarakat memahami, mengerti bahwa di masa pelonggaran ini kedisiplinan kita justru harus kita tingkatkan. Bukan justru semakin bebas atau semakin santai, tapi harus semakin disiplin, patuh dan taat. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Oke, Bang Riza, bicara soal kepatuhan pada saat perayaan pada saat libur panjang ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian ada himbauan ataukah ada aturan khusus terkait perayaan ini? Tapi dijawab setelah jeda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.